Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya wa awjada wa afna wa as'ada wa ashqa wa adhaka wa abka wa afqara wa aghna wa khalaqal insana min nutfatin tumna. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi la yafna wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sa'iqu ilal jannati allati takhludu wa tabqa. Amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal mukhtar min khairil wara khuluqan wa khalqan bil kamali tawahhada dhu ra'fatin bil mu'minina wa rahmatin sammaka rabbuka fil qur'ani Muhammada. Ayyuhal mu'minun ayyuhal muslimun أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ربنا لك الحمد أنت ملك السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد أنت بديع السماوات والأرض وما فيهن أنت الحق ولقاؤك حق والأنبياء حق والقرآن حق والجنة حق والنار حق. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. Jamaah sedang salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak ada ucapan yang paling utama setelah seseorang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Tiga nikmat mengantarkan kita ke tempat ini. Yang pertama, nikmat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ini yang mendorong-dorong dari toko kita, dari tempat tinggal kita, dari aktivitas kita, dari kantor kita, karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah beri kita nikmat kesehatan. Dengan bisa kita berjalan sehat, pikiran sehat, anggota tubuh sehat, jiwa sehat, pikiran sehat. Nikmat yang sehat ini mengantarkan kita menjadi orang-orang salihin, orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah beri kita nikmat kehidupan. Alhamdulillah, hingga saat ini kita belum wafat. Kita belum meninggal dunia. Kita masih sehat. Sementara Rasulullah menjelaskan setiap malam Allah Subhanahu wa taala mentraining kita dengan mati kecil kita, yaitu berupa tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-naumu akhul maut." Nabi bersabda, tidur adalah saudaranya kematian. Wa anna ahlal jannah la yanamun. Sementara penduduk surga, kata Nabi, mereka tidak tidur-tidur. Riwayat Imam Tabrani. Semoga jamaah rahimakumullah dengan tiga nikmat tadi mengantarkan kita menjadi salihin, menjadi muttaqin, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, di antara orang Islam ini terbagi tipenya dua. Ada muslim multazim, ada muslim ghairu multazim. Ada orang Islam yang komitmen beragama, ada yang tidak komitmen beragamanya. Bagaimana yang komitmen itu? Mengamalkan Al-Quran, mengamalkan sunnah Nabi, salat rajin, baca Quran rajin, tahajud rajin, sedekah rajin, mencuri tidak, berkhianat tidak, berdusta tidak, korupsi tidak, berzina tidak, makan riba tidak. Itu namanya muslim multazim. Sementara ada tipe muslim yang lain, ghair multazim, baca Quran rajin, salat rajin, qiyamul lail rajin, sedekah rajin, mencuri rajin, nyopet rajin, nyolong rajin, makan riba kerjain, menipu iya, berdusta iya. Jamaah ini tidak sama.
Kalau dia muslim, rajin qiyamul lail, rajin beribadah. Kalau dia muslimah, rajin dia beribadah tapi tak pakai jilbab, tidak sama. Jangankan orang muslim jemaah, mukmin saja berbeda. An-Nisa 95, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, la yastawil qa'iduna minal mu'minina, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil durar wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Kata Allah, tak sama orang mukmin itu. Ada orang mukmin yang dia duduk-duduk saja. Yang kedua, ada orang mukmin yang dia beribadah takwa kepada Allah tapi pakai jihad. Ada mukmin itu kan rajin ibadah, pas urusan bela agama tak mau dia. Ya, berjuang tidak mau dia. Kemungkaran diam dia. Ada tipe mukmin begitu tuh. Ada yang tidak. Dia bertakwa kepada Allah, dia berjuang juga membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, la yastawi, tak sama mereka. Faddalallahu, Allah mengutamakan orang-orang mukmin yang dia ada juangnya minal qa'id, daripada orang-orang mukmin yang duduk-duduk saja. Dia mencari beribadah kepada Allah, cari aman saja. Lalu bagaimana jemaah? Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita dilarang beragama parsial, comot-comot. Ini beribadah, ini dilanggar. Allah melarangnya. Allah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah 208. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke Islam secara total. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan ikuti langkah setan. Beragama parsial, comot-comot tadi, ambil sebelah-sebelah, itu cara beragamanya setan. Sementara setan, kata Allah, adalah musuh kalian yang nyata. Apa sebab turun ayat ini? Ibnu Jarir menjelaskan dari Ikrimah. Satu ketika datanglah beberapa orang sahabat, Ibnu Yamin, Sa'ad bin Ka'ab, Usaid Sa'ad, Asad bin Ka'ab, Usaid bin Ka'ab, Zaid bin Qais, Qais bin Zaid, dan Sa'id bin Amr. Ini orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Datang mereka ke Nabi, ya Rasul, kami ini Yahudi, sudah mu'alaf sekarang. Kami mohon kepadamu ya Rasul, tolong beri kami untuk mengagungkan hari Sabtu, dan izinkan kami di malam hari membaca Taurat. Taurat kan kitabullah juga. Izinkan kami mengagungkan hari Sabat, karena Sabat adalah hari yang mulia ketika kami Yahudi. Dan izinkan kami untuk membaca Taurat, karena Taurat juga termasuk kitab Allah Subhanahu wa taala. Mendengar hal itu, langsung turun ayat-ayat ini. Ayat ini menjelaskan masuk Islam secara total. Begitu muslim yang dibaca Quran, begitu muslim yang diagungkan hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana cara beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana beragama tadi yang tidak multazim tadi? Semua ada di tangan kita. Rasulullah menjelaskan bahwa muslim yang dia tidak multazim, selama Allah dia tidak sekutukan, insya Allah ada harapan dia ke surga. Jika Allah Subhanahu wa taala dia sekutukan, lepas. Ya, jamaahullah, jika ada orang beribadah lalu dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh amal ibadah dia ditolak dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Jika kalian menyekutukan Allah, seluruh amal ibadahmu, kata Allah, akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksiat aja, rajin sholat, ngambil HP orang, ngambil uang orang, ngambil motor orang, masuk tanpa izin, dan semua perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Bagaimana nasibnya? Selama Allah dia tidak sekutukan, maka ada harapan dia ke surga. Namun jamaah, dia harus direbus, harus dibakar selama dosanya ditanggungnya. Mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika jemaah, saking sensitifnya, dulu ada di kalangan salafus saleh cerita seperti ini. Ada seseorang rajin ibadah, rajin baca Quran, rajin sedekah. Pendeknya orang ini kaya dan soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia seorang pedagang. Ketika orang ini meninggal dunia,
Seseorang memimpikan dia. Tapi orang soleh ini, yang pedagang ini, berada di tengah kobaran api yang lagi menyala. Fulan, bukankah engkau bersedekah? Bukankah engkau membaca Quran? Bukankah engkau salat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah engkau mengamalkan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya? Kenapa engkau di tengah kobaran api? Apa kata dia? Dulu saya menjual barang. Tiba-tiba ketika saya menyukat barang itu tidak tuntas. Mungkin semacam beras. Di kalengnya itu masih ada tersisa butiran beras. Begitu disukat tidak dipukulnya itu. Sehingga apa terjadi? Ketika orang pertama pulang tersisa hak dia. Mungkin 2 butir. Lalu ketika menyukat berikutnya dikasihkannya beras itu kepada orang kedua itu. Lihat, gara-gara itu Allah mengazab saya. Kenapa? Ada hak orang yang saya ambil. Jemaah rahimakumullah, makanya agama ini tidak boleh parsial kita lakukan. Ya, di antara kita, nauzubillah, jangan sampai beragama parsial, mengambil sesuatu hal agama ini yang enteng-enteng aja, yang mudah-mudah saja. Sementara urusan sosialnya di hadapan Allah dia banyak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Makan riba, rajin beribadah, transaksi riba. Apa kata Nabi? Apa kata Ibnu Abbas? Orang-orang yang makan riba itu nanti di akhirat Allah akan kasih pedang mereka itu. Kasih pedang semuanya. Kata Allah, ayo sekarang berperang dengan saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas menjelaskan orang-orang yang transaksi riba, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan ia di padang mahsyar dalam kondisi majnun, cacat otak, gila dia. Bagaimana nasib orang-orang yang beragama parsial kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena jemaah, hendaklah kita urusan sosial juga harus baik kita. Bukan beragama mahdoh saja, bukan ibadah saja, sosial juga harus baik. Jangankan hal itu jemaah. Satu ketika ada seorang sahabat. Bagaimana hati-hatinya sahabat ini agar keturunannya tidak makan yang haram. Satu ketika jemaah rahimakumullah, ada seseorang habis sholat keluar dia. Begitu salam langsung keluar dia. Begitu salam langsung keluar dia. Begitu sampai hal itu terjadi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun bertanya kepadanya, "Kenapa engkau tidak berzikir terlebih dahulu? Kenapa engkau langsung keluar dan meninggalkan zikir sehabis sholat?" Apa kata dia? "Begini ya Rasulullah, di sampingku ada tetangga, dia punya kebun korma. Korma itu menjuntai ke pekarangan saya. Mateng. Anak saya suka mengutip dan makan korma itu. Maka saya buru-buru cepat pulang. Jika korma di tangannya, saya lepaskan. Jika ada di mulutnya, saya keluarkan. Dan jika sudah termakannya, saya minta izin kepada sahibul korma itu." Lihat bagaimana dia menjaga keluarganya agar tidak memakan benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nasib kita sekarang? Malu kita dengan para sahabat ini. Hal korma berapa duit sih? Satu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dikasih makanan oleh budaknya. Begitu dimakannya, "Tuan, tahukah kali tuan dari mana makanan saya kasih ini?" "Ya dari Anda lah." "Maksudnya saya dapat dari mana?" "Ya itu urusan kamu, saya tidak tahu." "Begini wahai Tuan Abu Bakar, dulu saya pernah didatangi seseorang. Orang itu minta kepada saya agar meramal apa yang dia mimpikan, apa yang dia dapatkan dari mimpinya. Saya ramal dan saya menebak-nebak itu. Kebetulan jitu pula. Begitu saya begini solusinya, begini solusinya. Ternyata top chair. Datanglah orang itu wahai Tuan Abu Bakar memberi hadiah makanan kepada saya. Yang makanan yang Anda makan itu adalah bekas ramalan saya tadi." Langsung beliau mengambil tangannya dan memuntahkannya. Membuang makanan itu sehingga agar keluar dari perutnya. Bagaimana hati-hatinya mereka? Maka ibu-ibu zaman dahulu, kalangan salafus saleh, jika mereka suaminya pergi berniaga, pergi mencari nafkah, mereka mengendong bayinya, lalu anaknya satu dituntunnya di bawah. Di depan pintu mereka berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, nasbir alal ju' wal atas." "Wahai suamiku, kami sabar
jika kami lapar dan haus. Wa la nasbir 'alal haram. Tapi kami wahai suamiku tidak akan sabar jika engkau memasukkan benda yang haram ke rumah ini. Ada sensor. Begitulah sensitifnya beragama ini. Jika kita ingin masuk surga, tidak diazab, lakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita beragama, semuanya beragama. Jadi dewan, anggota dewan, jadi pedagang harus sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa saja beragama itu bukan hanya di masjid, bukan hanya baca Quran, bukan hanya sedekah, tapi semuanya adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hal ini bisa kita ambil hikmahnya, bahwa kita harus beragama, semuanya amalkan, semua agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi as-sidq wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi la yafna wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sa'iqu ila al-jannati allati takhlud wa tabqa. Amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Satu hadis sebelum berdoa. Satu ketika hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan peristiwa tentang seorang wanita datang ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, kata wanita ini, saya punya tetangga. Kalau malam tetangga saya ini, kata wanita ini, rajin qiyamul lail. Yang kedua, rajin puasa sunnah. Yang ketiga, wa tatasaddaq, rajin sedekah. Yang keempat, wa ta'mal salih, dan rajin beramal saleh, melakukan 4 perbuatan baik. Kalau rajin qiyamul lail, salat wajibnya rapi, yang sunnah saja rajin dia. Kalau rajin puasa sunnah, puasa Ramadannya rapi, yang sunnah saja rajin dia. Kalau dia rajin sedekah, insyaallah zakatnya pun rapi, karena yang sunnah pun rajin dia, dan dia suka beramal soleh. Lalu kata Nabi, apa menyebabkanmu datang ke sini, mengadu tentang tetanggamu begitu cantik dan bagusnya ibadahnya? Apa kata perempuan ini? Ya Rasulullah, walaupun tetanggaku ini rajin qiyamul lail, puasa sunnah, bersedekah, tu'dhil jiran, dia suka mengganggu tetangga. Ya, dia suka mengganggu tetangganya. Ya, tetangga samping rumah. Kata Nabi, sehingga hak tetangga ini sangat kuat bagi kita. Kata Nabi, jika tetanggamu, kata Nabi, menyenderkan bambunya ke dindingmu, tak perlu minta izin. Yang membuat tetangga begitu kok. Ya, ini halamanmu, ini pintu keluarnya. Kau parkir depannya boleh, asalkan jangan depan pintunya. Kenapa? Itulah hebatnya bertetangga itu. Yusini, sampai malaikat itu, kata Nabi Muhammad, mewasiatkan kepada saya, Muhammad, tetangga. Tak boleh ganggu tetangga. Ya, sampaikan kuatnya tetangga. Bahkan kata Nabi, jika engkau tahu dirimu baik atau tidak, kata Nabi, lihat tetangganya itu. Kalau mengatakan baik, tapi tetangganya, kata para ulama soleh ya, baik kita, baiklah kita. Kalau kata tetangga buruk, buruklah kita. Itu sensor yang Rasulullah buat untuk menilai kita ini orang baik atau orang buruk. Terus apa terjadi jemaah? Suka mengganggu tetangga. Apa kata Nabi? Nabi menyebutkan 2 hal. Apa kata Nabi? La khaira fiha, tidak ada kebaikan bagi orang ini, kata Nabi. Yang kedua, hiya finnar, wanita ini, kata Nabi, masuk ke dalam neraka. Yang parsial tadi nih, direbus dulu dia, disebut mereka jahannamiyun. Diangkat, safa, hitam legam, baru dicuci, diangkat kembali. Mereka ini termasuk jahannamiyun. Terus, sementara ya Rasulullah, aku punya tetangga, terus dia tak rajin qiyamul lail, cuman salat 5 waktu saja. Dia tak rajin sedekah,
cuman zakat saja. Wa tatasaddaq, dan dia bersedekah Rasulullah tak banyak, cuman separuh keju kata perempuan ini. Tapi ya Rasulullah, dia tidak mengganggu tetangga. Apa jawaban Rasulullah SAW? Hiya fil jannah. Wanita yang kedua ini kata Nabi, dia masuk ke dalam surga. Semua terserah kita. Jamaah, mau transit ke api silakan, menjadi jahannamiyun. Tapi jika kita ingin tidak diazab, saya tak kuat panas Pak, tidak kuat diazab, disiram air panas, direndam, direbus, dibakar. Baik-baik, rajin baca Quran, tapi juga jangan mengambil hak orang dan berbuat baik dengan sesama manusia. Mudah-mudahan ini menjadi ibrah bagi kita untuk men-setting diri kita agar menjadi orang terbaik ke depan, orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wal ikhwan alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wahdina ya Allah صراطك المستقيم. اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.